Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Zaki Mumtaz Ali dari pengelola Jurnal Ulumul Quran, Studio Darul Quran Bogor, akan menjelaskan bagaimana cara merubah yang awalnya dari format skripsi menjadi bentuk artikel jurnal. Nah, pada kesempatan kali ini ada beberapa hal yang harus kita ketahui terlebih dahulu, yaitu skripsi, kemudian jurnal, kemudian artikel. Nah, skripsi itu ibaratkan buah tulisan kita yang sudah kita tulis, ya, merupakan bagian dari hasil proses belajar kita selama 4 tahun atau lebih. Nah, kemudian artikel adalah bentuk sederhana atau bentuk ringkas dari skripsi yang sudah kita tulis. Nah, jurnal itu sebetulnya adalah tempat untuk mempublikasikan tulisan kita atau artikel kita supaya dibaca banyak orang. Kita harus letakkan di jurnal yang mana orang memang kalau ingin baca artikel, ya mereka pasti akan menuju atau membuka jurnal. Nah, jadi ini hubungan ketiga yang sedang kita bahas ya. Jadi ini adalah hubungan dari tiga hal yang sedang kita bahas, yaitu skripsi, artikel, dan juga jurnal ya. Jadi skripsi adalah bukti hasil belajar, jurnal adalah tempat publikasinya, sedangkan artikel adalah ringkasan dari bukti hasil belajar kita. Nah, oleh karena itu, kita ketika ingin merubah dari skripsi kemudian menuju artikel jurnal, cara yang pertama harus kita perhatikan ya tentunya kita harus punya kemauan dulu ya. Entah itu kemauan untuk belajar, kemauan untuk pengalaman, atau bahkan sebagian kita ingin melaksanakan perubahan dari skripsi menuju artikel karena dipaksa. Nah, tapi ini sangat tidak disarankan. Nah, yang disarankan adalah nomor 4 ini, kita ingin berbagi pengetahuan ya. Karena skripsi kita yang sudah kita tulis itu kan isinya luar biasa sekali ya. Tema-temanya bagus, kemudian isinya juga baru. Nah, tapi itu sayang kalau tidak dibaca oleh banyak orang. Nah, gimana caranya supaya bisa dibaca oleh banyak orang? Tentunya kita harus rubah skripsi yang tebal itu menjadi bentuk yang lebih sederhana, yaitu artikel. Nah, setelah kita menjadi artikel ya, skripsinya dirubah menjadi artikel, setelah itu baru kita publikasikan agar bisa dibaca oleh lebih banyak orang. Nah, kalau kemauan kita sudah terbangun, tindakan yang harus kita laksanakan itu kurang lebih ada 3 ya. Pertama, kita download dulu template artikel yang ingin kita tulis ya, karena ada artikel pasti ada templatenya ya, bentuknya seperti apa nih artikelnya, isinya apa saja. Nah, itu dijelaskan semua di dalam template. Nanti kita lihat template itu seperti apa. Nah, setelah itu kita bisa mengedit skripsi kita menyesuaikan template yang sudah kita download. Nah, baru setelah itu kita submit apa yang sudah kita tulis, yaitu berupa artikel jurnal, kita submit di jurnal tertentu gitu. Nah, yang pertama kita akan masuk gimana sih caranya download template artikel. Nah, insya Allah nanti di bawah nanti di bawah video ini akan ditulis di dalam deskripsi link untuk mendownload template artikel yang ada di Jurnal Ulumul Quran milik kita ya. Nah, kurang lebih isinya seperti ini. Jadi template itu adalah sebuah file yang menjelaskan bagaimana cara kita menulis artikel, dari mulai judul sampai nanti daftar pustaka semuanya dijelaskan ya. Pendahuluan, isi, kesimpulan, bahkan abstrak dan daftar pustaka ya, judul semuanya ada di dalam template yang bisa di-download di bawah ini nanti gitu. Nah, setelah kita download, baru kita akan mengedit skripsi kita menyesuaikan dengan template yang sudah kita download. Nah, pertama caranya tentunya kita buka dulu file skripsi kita. Nah, setelah itu baru kita masukkan ke dalam file yang tadi sudah kita download. Nah, jadi untuk menulis artikel, filenya itu jangan sampai buat file baru, tapi gunakan saja file yang ada yang isinya adalah template yang sudah kita download tadi ya. Jadi tinggal diedit saja, tidak usah buat file baru.
Nah, misalkan di bagian judul sudah ada keterangannya, sudah ada nama font, kemudian ukurannya, tinggal kita ikutin saja. Misalkan jadinya seperti ini ya. Judulnya sudah sesuai template, kemudian ada nama penulis, kemudian nama institusinya, kemudian emailnya. Nah, ini menyesuaikan saja dengan template yang sudah ada begitu. Nah, next kita ke bagian selanjutnya. Setelah kita menulis judul dan identitas penulis, di situ kita akan menuliskan tentang abstrak gitu ya. Nah, abstrak juga sudah kita berikan panduannya ya. Misalkan silakan tulis abstrak dalam bahasa Inggris ya, yang atas dan bawah adalah bahasa Indonesia gitu. Nah, maupun Inggris ataupun bahasa Indonesia semuanya ditulis dalam 150 sampai 200 kata. Nah, isinya apa? Isinya adalah tujuan penelitian, metodologi penelitian, dan juga temuan penelitian. Nah, itu semuanya dirangkum di dalam sebuah bagian yang disebut abstrak gitu ya. Nah, setelah abstrak, nanti di bawahnya kita masuk bagian pendahuluan. Nah, apa itu pendahuluan? Pendahuluan itu adalah berisi tentang latar belakang ya. Jadi kalau di skripsi kita ada latar belakang, nah silakan latar belakangnya diringkas, dimasukkan ke dalam bagian yang disebut pendahuluan. Nah, setelah itu juga bisa ditulis tentang posisi penelitian Anda di antara penelitian yang lain tentang tema terkait ya. Berarti ini hubungannya dengan studi terdahulu ya. Silakan diringkas, dimasukkan ke bagian pendahuluan. Nah, ada juga di bagian terakhir kita diminta untuk menjelaskan alur diskusi yang akan dijelaskan pada bagian inti nanti ya. Jadi khutbatul bahas atau apa saja yang akan dibahas silahkan juga disampaikan di bagian pendahuluan ini. Nah, setelah bagian pendahuluan selesai, kita edit menyesuaikan apa yang ada di template ini. Silakan masuk ke bagian isi. Nah, apa itu isi? Ya, isi itu adalah semua hal-hal yang ingin kita tulis ya. Bab 3 atau bab 2, bab 3 dan bab 4 ya, yang semuanya adalah isi dari skripsi. Silakan semuanya diringkas, disusun dengan bagus ya. Aspek masalah satu persatu itu dimasukkan ke dalam isi ya. Urutannya, kemudian poin-poin utamanya tidak boleh hilang ya, akan tetapi bentuknya mungkin bisa jadi berbeda dengan yang ada di skripsi. Jadi ringkasnya adalah ini bentuk sederhana atau bentuk ringkas dari skripsi yang ada di bab 2, bab 3 dan bab 4. Semuanya ditulis di bagian isi ya. Nah, kemudian juga bisa dibagi menjadi beberapa judul bagian ya, yang dicetak tebal tanpa angka begitu. Nah, nanti bisa lihat contoh ya. Seperti apa sih artikel yang sudah jadi. Nah, itu mungkin bisa menjadi sebuah referensi gitu. Nah, yang perlu diperhatikan misalkan menulis miring semua ekspresi asing ya. Kalau ada nama-nama asing bahasa Arab atau bahasa Inggris, silakan ditulis dengan miring ya, dengan italic seperti itu. Nah, yang terakhir perlu diperhatikan bagaimana cara menulis citasi atau menulis referensi. Nah, kita pakainya footnote ya, tidak pakai body note ya. Jadi nomor 1 footnote-nya apa, kemudian tidak pakai ibid ya. Jadi kalau footnote-nya sama, cara penulisannya tidak pakai ibid gitu, enggak ya, tapi nanti kita ada caranya. Nah, cara footnote dan lain sebagainya kita akan jelaskan di bagian akhir insya Allah. Nah, kalau isi sudah selesai, sudah urut, sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan, sudah dibaca-baca ulang, sudah nyambung, baru di akhir kita masuk ke bagian kesimpulan dan daftar pustaka. Nah, apa itu kesimpulan? Ya, kesimpulan kurang lebih sama dengan kesimpulan yang biasa ditulis di bab 5 skripsi. Nah, akan tetapi bentuknya lebih sederhana, lebih ringkas. Nah, itu bagian kesimpulan ya. Isinya juga pernyataan penutup dan kesimpulan. Nah, silakan disampaikan di bagian ini ya. Nah, selain itu bisa juga teman-teman menuliskan tentang rekomendasi untuk proyek penelitian lebih lanjut, kira-kira seperti apa gitu. Nah, baru terakhir ada yang namanya daftar pustaka. Nah, daftar pustaka, model penentuan atau cara menulisnya itu kita mengikuti sebuah sistem internasional yang disebut Chicago Manual of Style ya, yang ke-17, edisi yang ke-17. Nah, kayak gimana sih? Nanti kita lihat nih gimana cara menulis
daftar pustaka, footnote, dan lain sebagainya di bagian berikut ini ya. Tadi yang penting kita udah selesai semua ya, dari mulai judul, identitas penulis, abstrak, kemudian pendahuluan, isi, kemudian kesimpulan. Nah, itu namanya artikel tuh. Nah, kalau sudah selesai, jangan lupa catatan-catatan penting. Misalkan kita sampaikan di sini bahwa artikel yang ditulis itu tidak lebih dari 20 halaman. Nah, itu sudah termasuk abstrak dan lain sebagainya, gitu ya. Kemudian ketika ingin membuat transliterasi juga harus mengikuti SKB Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, itu sesuai dengan yang tertera tahun 1988 ya. Bagaimana cara menulis a, menulis do, so, sha. Nah, dalam bahasa Indonesia, dalam tulisan Latin ada panduannya, silakan bisa dicari gitu ya. Nah, ini nomor 3 nih penting, bagaimana cara membuat kutipan ya atau catatan kaki. Nah, sebetulnya ini sudah dijelaskan di template. Misalkan nih, kalau bentuknya buku, cara penulis footnote-nya adalah dengan misalkan bukunya judulnya Swing Time ya. Jadi nama judul buku ditulis miring, sebelumnya ditulis nama pengarangnya tanpa dibalik. Ini untuk footnote. Kecuali nanti untuk daftar pustaka baru dibalik, yang tadinya Z.D. Smith jadi Smith Z.D. Nah, itu untuk daftar pustaka. Ya. Kemudian ada New York Penguin Press ya, itu nama kota dan penerbit, tahun dan juga halaman. 315 sampai 16 itu artinya 315 halamannya sampai halaman 316 gitu ya. Catatan kaki ringkas. Nah, ini sebagai ganti daripada ibid. Nah, kalau ibid itu artinya kan sama di atas. Nah, kita nggak nulis ibid tapi tulis lagi nama pengarangnya secara singkat, kemudian judul buku, langsung saja halaman, karena data tentang kota, penerbit itu sudah pernah disebutkan, jadi tidak perlu disebutkan lagi. Nah, tadi yang kita sampaikan, baru untuk menulis daftar pustaka harus sesuai urutan abjad dan nama pengarangnya dibalik ya, Smith Z.D. Tadinya Z.D. Smith ya. Kemudian ada nama buku, titik, kemudian juga kota, penerbit dan tahun, tanpa dalam kurung, tanpa halaman. Nah, ini silakan diperhatikan. Kalau buku seperti ini, kalau artikel seperti apa cara nulisnya ada di template. Silakan juga diperhatikan dengan baik. Silakan diulang-ulang lagi tadi yang sudah dijelaskan gimana caranya membuat artikel jurnal ya, yang awalnya skripsi tapi jadi artikel jurnal. Nah, itu caranya sudah kita jelaskan. Dan kalau ada pertanyaan silahkan bisa disampaikan di kolom komentar atau bisa langsung ke saya ataupun ke kantor, nanti kita akan bantu gitu ya. Kurang lebih dari saya mohon maaf, sampai di sini dulu. Kita ketemu di kesempatan berikutnya. Semoga bermanfaat. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.